Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita dengarkan sedikit cuplikan lagu berikut ini. Tuntutlah olehmu akan ilmu dunia, capailah olehmu kejayaan dunia. Tetapi satu hal janganlah engkau lupa, tuntutlah olehmu akan ilmu agama, supaya dirimu jadi bahagia di alam dunia dan di alam baka. Tuntutlah olehmu akan ilmu dunia, capailah olehmu kejayaan dunia. Tetapi satu hal janganlah engkau lupa, tuntutlah olehmu akan ilmu agama, supaya dirimu jadi bahagia di alam dunia dan di alam baka. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan? Tidakkah kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan? Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan di antara pesan yang terdapat dalam lagu Ingkar tadi, karya emas Bang Haji Rhoma Irama, yaitu pentingnya ilmu agama. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah doa sapu jagat yang sering kita baca setiap hari, baik di dunia dan baik juga di akhirat. Nah, untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, maka harus punya ilmunya. Hal ini sesuai dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi, man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa ingin kehidupan akhirat menjadi baik, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan akhirat menjadi baik atau bahagia, maka dengan ilmu. Ada juga ungkapan seorang ilmuwan, yaitu ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.
ungkapan ini ada benarnya, bahwa memang keduanya saling membutuhkan. Tapi bagaimanapun juga, menurut hemat saya, bahwa ilmu agama sebaiknya lebih diutamakan sebagai landasan yang mengatur hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau seseorang hanya belajar ilmu pengetahuan tanpa pernah belajar ilmu agama, ini akan lebih merugi, karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak akan membawa manfaat untuk akhiratnya. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, kalau otak hanya diisi dengan ilmu pengetahuan duniawi saja, orang akan lebih cenderung memuja-muja kehebatan dirinya yang sudah merasa pintar katanya. Dia lupa dan tidak sadar kalau ilmu yang dimilikinya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya menjadi ingkar karenanya. Ini akibat ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi agama. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Oleh karenanya, belajarlah ilmu akidah atau ilmu tauhid agar imanmu makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kesyirikan. Belajarlah ilmu syariat atau ilmu fiqih agar tahu hukum mana haram, mana halal, dan mengetahui cara ibadah yang benar. Belajarlah ilmu akhlak agar tahu etika dalam bergaul dengan sesama dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pokok ajaran Islam yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, belajar ilmu agama pada hakikatnya mempermudah kita menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga, baik surga dunia, lebih-lebih nanti surga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan betapa pentingnya ilmu agama ini. Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din, al-ayah, yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dalam menuntut ilmu agama, supaya sukses tentunya butuh persiapan dan butuh bekal. Pertama, meluruskan niat mencari ilmu hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari selembar kertas yang berupa ijazah, bukan untuk mencari titel S1, S2, S3 dan selanjutnya, bukan untuk berdebat supaya dikatakan orang hebat, bukan untuk mencari popularitas, dan bukan untuk mencari tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari memaparkan bagaimana pentingnya menata niat dalam belajar dan mengajarkan ilmu.
Karena kualitas amal sangat tergantung kepada niat. Banyak perbuatan yang kelihatan amal akhirat tapi menjadi amal duniawi karena kesalahan niat. Sebaliknya, aktivitas yang sekilas berwajah amal duniawi tapi menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Selanjutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu karena selain Allah atau ia menghendaki dengan ilmu untuk selain ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah tempatnya dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, dalam kitab At-Ta'lim, kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, bahwa Imam Syafi'i menyampaikan ada 6 bekal menuntut ilmu yang beliau sampaikan dalam bentuk nazam yang berbunyi, ala lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa jatihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Yang artinya, ketahuilah bahwa engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saya akan sampaikan kepadamu dengan penjelasan terperinci. Pertama, kecerdasan atau akal sehat. Yang kedua, punya semangat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, punya bekal yang cukup. Yang kelima, belajar dengan guru atau memilih guru yang benar yang bersanad keilmuannya. Yang keenam, waktu yang lama, tidak instan. Kemudian, persiapan dan bekal mencari ilmu yang harus juga dijaga. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Dalam kitab I'anatut Talibin, Imam Syafi'i bercerita, syakautu ila waqi' su'a hifdhi, aku mengadu kepada guruku tentang jeleknya atau sulitnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadanya agar meninggalkan maksiat. Wakhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asih, bahwa Imam Waqi' memberikan penjelasan atau menasihati Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, setelah ilmu didapat, apakah sudah selesai? Belum. Maka tugas selanjutnya adalah mengamalkan ilmunya, dan ini yang terpenting. Kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, bahwa ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Adapun ijazah, sertifikat, wisudah, gelar bukanlah tujuan, namun itu hanyalah bagian dari etapa perjalanan menuntut ilmu. Setelah mendapatkan itu semua, maka justru itu awal dari pengamalan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, apalagi mempertuhankan selembar ijazah itu. Sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah, yang artinya barang siapa
ilmunya bertambah, namun tidak dibarengi dengan bertambahnya petunjuk ketakwaan, maka ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, di samping itu bahwa ilmu nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawab, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala, yang kedua tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan yang ketiga tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Wa an jismihi fima ablahu, yang keempat tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, mari kita semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, karena kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fahamkan dia tentang ilmu agama. Oleh karenanya, saya mengajak kepada para penuntut ilmu agar betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan para ulama tentang bekal dan adab dalam menuntut ilmu, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah memilih tempat belajar yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Jadi saran saya, tempat yang paling baik untuk mendalami ilmu agama adalah pondok pesantren, karena di sana ada ulama, ada kiai, ada para ustadz yang ahli di bidang ilmu agama. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikian yang perlu saya sampaikan pada kejumpa kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.